Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi ke bagian pembahasan selection statement dan iteration. Pada video sebelumnya kita sudah masuk kepada perulangan for, while, dan do while. Untuk sesi video ini kita akan membahas mengenai break and continue dan nested loop, yaitu perulangan bersarang. Oke, kita akan bahas dulu. Kita harus pahami dulu mengenai break and continue. Break itu artinya adalah menstop perulangan, dan continue itu adalah melompati perulangan. Uh, Contoh implementasinya seperti ini. Break itu untuk break ya. Misalkan kita ingin melakukan perulangan 1 sampai 100. Nah, namun kita ingin uh, pada pertengahan belum sampai 100 kita ingin stop perulangan. Maka kita dapat misalnya pada posisi 89, jika posisinya 89 kita ingin stop, maka kita bisa menggunakan break. Ya gitu. Nah, tentu break dan continue ini penggunaannya akan melibatkan selection condition yang ada di sini. Karena misalnya tadi kita ingin menampilkan 1 sampai 100, kemudian kalau jika kita ketemu nilai 89, kita ingin stop, maka gitu. Jadi maka menggunakan selection condition. Itu stop. Kalau continue yaitu misal gini, Anda pernah lihat di pesawat atau di penomoran bangku itu angka 13 kadang itu tidak ada. Artinya ada bangku nomor 10, 11, 12, 14, 15 dan seterusnya, artinya 13 itu nggak ada atau dilompatin ceritanya. Nah, di sini kita bisa juga untuk membuat perulangan di mana ada angka-angka tertentu yang kita tidak eh, tampilkan atau kita lompati. Jadi misalnya kita ingin menampilkan 11 sampai 20. Nah, ketika kita ketemu angka 13, kita nggak usah print, kita nggak usah tampilin, kita lompatin saja. Nah, itu disebut sebagai continue. Nested loop itu sama dengan kondisi bersarang ya. Kondisi bersarang di dalam kondisi ada kondisi, kalau perulangan bersarang di dalam perulangan ada perulangan. Sampai kira itu cukup penjelasannya. Kita lanjut ke materi. Saya sudah buat file namanya latihan 12, di mana kita menggunakan template yang sudah ada. Oke. Oh ya, satu lagi mungkin, break and continue dan nested loop ini itu semuanya berlaku untuk ketiga perulangan sebelumnya. Jadi kita mau stop atau lompatin perulangan itu di for, while, do while itu sintaknya sama saja. Contoh paling sederhana, kita ingin menstop perulangan ya. Contoh kita mau buat perulangan for ya. For saya ingin melakukan perulangan 1 sampai 20, integer i sama dengan 1. Oke, mungkin di sini agak baru. Biasanya saya akan ngasih deklarasikan variable di atas, tapi sebenarnya kita bisa deklarasikan variable itu di mana saja. Contohnya di sini, for integer i sama dengan 1, lebih kecil sama dengan 20, i plus plus. Saya ingin menampilkan bilangan 1 sampai 10. Jadi print oh ya, di dalam pemrograman itu eh, tidak ada pengaruh antara Anda banyak enter spasi di sini atau sedikit, itu nggak akan pengaruh. Cuman kadang-kadang saya akan ngasih banyak spasi seperti ini supaya kita bisa melihat lebih jelas tentang program yang kita akan bangun. Contoh yang seperti ini ya, kita ingin menampilkan bilangan 1 sampai 10, 20. Eh, kita tampilkan dulu ya. Kita compile dan kita running 1 sampai 20. Oke, saya ingin logikanya seperti ini, dia akan stop pada angka 20.
saya ingin seperti ini, saya ingin menstop perulangan ketika ketika ya ketika misalkan seperti ini, saya ingin menstop perulangan kalau itu angkanya itu kalau angkanya itu 12 misalkan. Nah, kita taruh di mana? Di atas atau di bawah? Kita akan coba dulu di bawah. Saya akan menstop ketika angkanya 12. Jika I sama dengan 12, maka kita akan stop, yaitu break, compile, running. Lihat, ketika sampai 12 stop. Padahal kita set di awal 20-nya stop, tapi di tengah-tengah kita buat program untuk stop. Oke, lanjut. Mungkin kurang relevan ya programnya. Karena kita set 20, kenapa kita kasih di sini 12 gitu. Nah, mungkin yang lebih masuk akal adalah gini. Kita ingin stop ketika kuadrat. Jadi I kuadratnya itu misalkan lebih besar dari 200 misalkan. Jika I dikali I itu lebih besar sama dengan 200, maka kita stop. Artinya gini, jadi 1, 2, 3, 1 tampilkan kuadratnya berapa 1, 2 kuadratnya berapa 4, dan seterusnya. Misalnya 10 kuadratnya berapa 100, terus dan seterusnya. Kita compile. Nah, 15 artinya 1 sampai 15, 1 sampai 15 ini kan kuadratnya 225. Jadi ketika ada suatu angka yang kuadratnya itu 225, stop. Nah, kayak gitu. Nah, tentu ini kondisi ini disesuaikan dengan program yang akan kita buat ya. Jadi contohnya seperti ini, saya ingin menampilkan bilangan 1 sampai 20, tapi ketika di tengah jalan tapi juga dievaluasi ketika jika angka kuadratnya itu lebih besar dari 200, maka kita stop. Nah, 15 ini kan kuadratnya 225. Bagaimana kalau kita ingin gini, yang di bawah 200 aja. Jadi kalau yang ini kan 225. Nah, jadi kita cukup pindahkan ini ke atas. Nah, compile dan running 1 sampai 14. Karena 14 kuadrat itu kurang dari 200. Jadi kalau dia sudah kurang dari 200, stop. Oke, jadi itu break. Nah, bagaimana dengan continue? Kita langsung lanjut aja ke continue ya. Jadi kalau kita ingin gini, kalau kita ganti continue seperti apa? Continue. Kita taruh di situ ya. Kita compile, kita running. Kita lihat. Sebentar, kita coba compile dan running. Oke. Kita taruh di bawahnya dulu. Saya rapikan dulu, simpan, compile. Tadi, sorry. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, tidak jalan programnya. Kenapa? Harusnya itu di sini ya. Harusnya di sini. Kita buat sederhana, jika I-nya sama dengan 13, kita running. 11, 12, 13-nya hilang. Gitu.
Jadi ketika dia sudah satu, 2 dan seterusnya, ketika dia mencapai 13, dia continue. Continue itu artinya yang di bawah tidak dieksekusi, dia langsung ke atas. Beda dengan kalau kita di sini stop break ya. Nah, break kalau dia sudah sampai eksekusi break, dia akan langsung ke baris ke 18 ini. Kalau dia continue, ketika sudah dapat continue, dia kembali ke 6. Yang ini nggak dieksekusi. Tapi kalau break semuanya sudah nggak dieksekusi, jadi dia langsung ke baris ke 18. Seperti itu. Jadi itu bedanya antara continue sama break. Jadi kalau continue itu akan menstop perulangan yang sekarang dan kembali ke perulangan selanjutnya ke atas lagi. Jadi sudah sampai continue, tek misalnya nomor 9 ini continue. Jadi ini belum sempat dieksekusi, dia kembali lagi ke baris ke-6 untuk melakukan perulangan selanjutnya. Tapi kalau break, ketika nyampe break, dia langsung ke arah ini, baris ke-18. Dia tidak akan melanjutkan perulangan selanjutnya. Oke, seperti itu. Dan seperti inilah implementasinya di dalam for. Selanjutnya saya akan buat lagi satu buah file. No, cancel. No. Atau kita menggunakan file yang ini saja. Saya akan mendemonstrasikan untuk perulangan yang while. Ini saya buat file namanya, saya simpan dulu ya, namanya latihan 13. Jadi oke, sama seperti ini. Kita akan bahas tentang tadi ya, break and continue menggunakan while. Jadi saya punya variable i misalkan. I-nya mulai dari 1. Saya ingin menampilkan sama tadi, menampilkan bilangan 1 sampai 10. 20. Print f %d ya, karena kita ingin menampilkan yang integer. Kita mau enter, jadi \n, kemudian kita coba compile dan kita running. Lihat hasilnya 1 sampai 20. Nah, saya ingin stop di angka 13. Nah, kalau kita akan stop di angka 13, pertanyaannya 13-nya ikut apa enggak? Nah, seperti itu. Kalau tidak ikut, maka kita taruh di sini. Tapi kalau ikut, kita taruh di bawahnya print. Nah, jadi saya ingin tadi 13-nya nggak ikut. Jadi kita bilang gini, jika i-nya sama dengan 13, maka kita langsung break, stop. Nah, ingat kalau dia break, dia langsung ke dari baris ke-14 dia akan loncat ke baris ke-21 dan stop semua perulangan. Compile, running. Lihat hasilnya, 12-nya 1 sampai 12, 13-nya nggak ikut. Bagaimana kalau 13-nya ikut? Kita cukup pindah yang kondisi tadi taruh di bawah. Kita compile, kita running. 13-nya ikut. Nah, itu break. Kita stop. Tadi kita rencana 1 sampai 20 dan kemudian kita ingin stop di angka 13 seperti itu. Atau dengan kondisi-kondisi yang lain disesuaikan dengan program yang ingin dibuat. Selanjutnya, bagaimana dengan continue? Lompat. Bagaimana kita ingin continue? Nah, untuk continue itu agak sedikit berbeda. Continue itu kita taruh di atas. Saya ingin melompati angka 13. Nah, ketika saya lompat, jadi kan dari angka 13, waktu dia 13, kita ingin lompat ke 14. Nah, bagaimana caranya mengetahui program, memberitahu program bahwa kita akan lompat ke 14? Nah, yaitu sebelum continue, kita tulis ke i++. Jadi kita akan melompati angka 13. Kalau kita tidak lompati, maka dia akan
Kalau kita tidak nambahkan i++, maka dia akan tetap di angka 13 itu, dan itu menjadi perulangannya tidak berhingga ya. Jadi kita harus ini, kalau kita harus nambahin i++, jadi akan kita lompati ke angka setelahnya. Kita compile, kita running, hasilnya seperti ini. 1 sampai 12, kemudian 13-nya dia nggak ada, hilang. 14, 15 sampai 20. Seperti itu. Nah, oke, saya pikir cukup untuk apa namanya, break dan continue. Untuk nested loop saya pikir kita akan buat di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.